saya hormati dosen pengampu mata kuliah Tafsir Ahkam Bapak Dr. Andes Abdul Ghafur. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyehatkan badannya. Saya Fahmi Humaydi ingin menjelaskan tafsir ahkam, yaitu tafsir ayat-ayat Al-Quran yang berhubungan dengan jual beli dan riba dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275 sampai 278 dan Quran surat Ali Imran ayat 130. Yang pertama, Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba wa ahallallahu bai'a wa harrama riba faman ja'ahu mau'izatun mir rabbih fantahu falahu ma salaf wa amruhu ilallah wa man ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Yang artinya orang-orang yang makan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya lalu terus berhenti, maka baginya apa yang telah diambil dahulu dan urusannya kepada Allah. Orang yang kembali atau mengambil riba, maka itu adalah orang penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Tafsir Al-Baqarah ayat 285 menurut Profesor Qureid Shihab dalam tafsirnya yang berjudul Tafsir Al-Misbah berpendapat bahwa riba adalah mengambil kelebihan di atas modal dari yang butuh dengan mengeksploitasi kebutuhannya. Para pemakan riba dikecam dengan ayat ini dan praktek ini dikenal luas di kalangan masyarakat Arab. Kandungan dari surat Al-Baqarah ayat 285 ini, menurut Muhammad Ali As-Sabuni, riba yang disyariatkan dalam hukum Islam itu ada dua macam. Yang pertama riba nasiyah dan riba fadl. Riba nasiyah ialah riba yang sudah makruf di kalangan jahiliyah, yaitu seorang menghutang uang dalam jumlah tertentu kepada seorang dengan batas tertentu. Sedangkan riba fadl ialah riba yang dijelaskan sunnah, misalnya seorang menukarkan barangnya yang sejenis dengan suatu tambahan. Kemudian Quran surat Al-Baqarah ayat 276 yang berbunyi, Ya yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah wallahu la yuhibbu kullal kafirin athim. Yang artinya Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimangan dosa. Itu Quran surat Al-Baqarah ayat 276. Tafsir Quran surat Al-Baqarah ayat 276 ini, kata yamhaqu yang diterjemahkan dengan memusnahkan dipahami oleh para pakar bahasa dalam arti mengurangi sedikit demi sedikit hingga habis, sama halnya sinar bulan setelah purnama berkurang sedikit demi sedikit sehingga lenyap dari pandangan. Demikian juga riba. Quran surat Al-Baqarah ayat 277 yang berbunyi, Innalladzina amanu wa amilus solihati wa aqamus sholata wa atuz zakata lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Yang artinya, sungguh orang yang beriman, mengerjakan kebajikan, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Quran surat Al-Baqarah ayat 277. Tafsir Al-Baqarah ayat 277 ini dalam tafsir Qureid Shihab menjelaskan bahwa ayat ini janji untuk mereka
yang senantiasa beriman dan beramal soleh serta melaksanakan sholat dan menunaikan zakat dengan sempurna. Kemudian Quran surat Al-Baqarah ayat 278 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wadharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba jika kamu orang-orang yang beriman. Quran surat Al-Baqarah ayat 278. Tafsir Al-Baqarah ayat 278 ini di dalam tafsir Quraisyab yang berjudul Tafsir Al-Misbah menyebutkan bahwa bertakwalah kepada Allah, hindarilah siksaannya Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang maha perkasa lagi maha berat siksanya. Menghindari hal itu bisa menghindari praktek riba dan meninggalkan sisanya. Kemudian tafsir Ali Imran ayat 130 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afatan wattaqullaha la'allakum tuflihun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Tafsir Quran surat Ali Imran ayat 130 ini, di dalam surat Ali Imran ayat 130 ahli tafsir menjelaskan bahwa lafaz ini yang dimaksud adalah kaum ayyuhalladzina amanu, Sakif atau golongan manusia dari Bani Sakif. Kemudian lafaz ini yang dimaksud adalah di dalam harta la ta'kulur riba ad'afan, di dirham yang berlebihan, disusul lagi lafaz sebagai penguat misi atau tujuan. Malajing ini maksudnya adalah mudha'afatan, yaitu takutlah, wattaqullaha. Kemudian dilanjutkan lagi dengan kata kamu semua orang iman kepada Allah di dalam la'allakum tuflihun. Memakan suatu yang mengandung riba ini dengan maksud supaya semua mendapatkan keselamatan dari murka siksaan Allah Subhanahu wa taala. Kandungan surat Ali Imran ayat 130 ini penafsiran Ali As-Sabuni tentang ayat-ayat riba. Adapun makna ayat secara global menurut Muhammad alias Sabuni bahwa Allah Subhanahu wa taala memberi kabar kepada orang-orang yang melakukan praktek riba yang menghisap darah orang lain, bahwa mereka tidak akan bangkit dari kuburnya melainkan dalam keadaan seperti orang yang terkena penyakit lepsi ketika kambuh penyakit dan kemasukan syaitan. Asbabun nuzul Quran surat Ali Imran ayat 130 ini, turunnya ayat ini adalah fase ketika turunnya ayat larangan tentang riba yang secara bertahap. Artinya larangan sampai fase yang ketiga ini hanya bersifat larangan terbatas. Akan tetapi selanjutnya setelah turun ayat untuk fase yang keempat secara jelas disebutkan bahwa riba itu secara keseluruhan adalah haram. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.